Allah tahu tentang segalanya, mengapa burung-burung bernyanyi, angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, tentang aku dan masa depanku, Dia mengerti semua isi hatiku, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa burung-burung bernyanyi, angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, betapa aku mengasihinya, sebab Dia Tuhan Allah dan Rajaku, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa burung-burung bernyanyi, angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, betapa aku mengasihinya, sebab Dia Tuhan Allah dan Rajaku, ya Dia tahu segalanya. Halo adik-adik semua, puji Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan adik-adik melalui video hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati, juga sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan. Terima kasih atas penjagaan dan berkat yang Kau berikan sampai saat ini. Tuhan, saat ini aku terbuka. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Jauhkan aku dari gangguan si jahat. Masuklah ke dalam hatiku ya Tuhan. Dalam nama-Mu, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik,
Judul cerita kakak hari ini adalah Tuhan Yesusku berkuasa atas tumbuh-tumbuhan. Apakah ada yang ingat pada hari keberapa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan? Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga. Tuhan berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Adik-adik, tumbuhan sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana tumbuh-tumbuhan di hutan, di ladang, di pegunungan bisa hidup dan subur, padahal tidak ada manusia yang memeliharanya? Adik-adik, sekalipun tidak ada manusia yang menyirami dan merawat tumbuh-tumbuhan tersebut, ada Tuhan Yesus yang memelihara tumbuh-tumbuhan di bumi. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya kakak akan memperlihatkan gambar tumbuhan yang mungkin adik-adik belum pernah melihatnya sebelumnya. Kakak akan memperkenalkan tumbuhan ini kepada kalian. Tapi jika kalian tahu namanya, bisa langsung sebutkan ya. Gambar pertama. Hayo, siapa yang tahu ini gambar buah dan pohon apa? Eits, ini bukan buah anggur. Ini adalah gambar buah dan pohon zaitun. Adik-adik, buah zaitun ini dapat dimakan. Dan juga minyak dari buah zaitun ini dapat digunakan untuk memasak sebagai bahan bakar lampu minyak. Juga dapat digunakan untuk melembabkan kulit yang kering. Sekali berbuah, pohonnya bisa tetap bertahan hingga lebih dari ratusan tahun. Contohnya pada gambar ini, pohon zaitun ini sudah berumur kurang lebih 1500 tahun. Oke, berikutnya gambar kedua. Coba tebak, apa nama buah ini? Ini adalah gambar buah ara. Dalam Alkitab, Tuhan pernah mengutuk pohon ara sampai kering. Waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Betania. Kemudian Tuhan merasa lapar, dan saat ia berjalan, ia melihat pohon ara di tepi jalan. Maka Tuhan mendekati pohon itu, tetapi ia tidak mendapati apa-apa selain daun-daunnya saja. Maka Tuhan berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan segera sesudah Tuhan Yesus berkata demikian, pohon ara itu menjadi layu. Adik-adik, dari kisah ini, kita melihat Tuhan Yesus berkuasa atas tumbuh-tumbuhan. Tuhan bisa memelihara, juga bisa membuat tumbuhan menjadi layu dan mati. Dalam kitab Mazmur, Tuhan mengumpamakan kita seperti sebuah pohon. Adik-adik, kalau kamu adalah sebuah pohon, kamu mau menjadi pohon apa? Wah, baik. Jenis pohon apa saja yang adik-adik sebutkan, semoga bisa menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagus ya adik-adik. Tapi untuk menjadi pohon yang seperti itu ada 2 syaratnya. Syarat pertama, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Maksudnya, tidak mengikuti kebiasaan orang dunia. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, tidak setuju dengan perbuatan dosa yang dilakukan orang lain. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berarti, tidak bergaul dengan orang yang menghina Tuhan dan yang tidak menghormati orang tua. Syarat yang kedua adalah suka merenungkan firman Tuhan. Jika kamu adalah orang demikian, maka segala berkat telah Tuhan sediakan bagimu. Puji Tuhan, demikianlah cerita kakak untuk hari ini. Untuk menutup cerita kakak, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Tuhan,
Dikau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Hari ini aku mengetahui Dikau berkuasa atas tumbuh-tumbuhan. Tuhan Yesus, dapatkan aku menjadi anak yang suka membaca Alkitab, suka merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayat hafalan untuk adik-adik diambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 27. Kakak mengharapkan adik-adik bisa menghafalkan ayat ini. Dan ingat kirimkan videonya ke kakak gembala ya. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. Amin. Puji Tuhan. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Kemudian pasal 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, serta atas ternak dan seluruh bumi, dan segala hewan melata yang merayap di bumi. Ya, selamat pagi. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini aku akan menghafal Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Thank you.